Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edufa Channel, info seputar pendidikan dan tridharma. Pada kesempatan ini, Edufa Channel ingin berbagi informasi mengenai program bantuan kerjasama, kurikulum, dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Bapak Ibu dosen dimanapun berada, pada tahun ini Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini merupakan hibah berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana masing-masing prodi pada program ini mendapatkan bantuan sebesar 65 juta rupiah. Kemudian pada kesempatan ini Edufa Channel ingin memberikan beberapa hal terkait dengan program bantuan ini. Yang pertama adalah mengenai persyaratan, ya. Persyaratan untuk bisa mengikuti program hibah MBKM ini. Yang pertama, persyaratannya adalah perguruan tinggi, ya, pengusul terakreditasi. Jadi perguruan tinggi pengusul itu terakreditasi. Yang berikutnya program pengusul minimal terakreditasi B. Jadi prodinya harus terakreditasi B. Kemudian perguruan tinggi pengusul harus di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya apabila di luar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti prodi tersebut tidak bisa mengikuti program ini. Yang berikutnya, program studi pengusul adalah program sarjana di jenis pendidikan akademik non-kesehatan. Jadi ini adalah program studinya, jadi programnya hanya boleh program sarjana, gitu ya. Kemudian non-kesehatan. Yang berikutnya, proposal disusun oleh masing-masing program studi dan diajukan secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya, melampirkan rancangan atau dokumen perjanjian kerjasama kurikulum dengan perguruan tinggi lain atau mitra non perguruan tinggi yang terkait. Yang berikutnya, melampirkan rancangan dokumen peraturan akademik, kemudian kurikulum dan penjaminan mutu sesuai dengan kebijakan MBKM yang disetujui oleh perguruan tinggi, dinyatakan dalam surat pernyataan rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Yang kedelapan, komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan peraturan akademik kurikulum penjaminan mutu yang diajukan pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Berikutnya, program studi yang mengusulkan belum pernah menerima program bantuan terkait dengan MBKM dan tidak sedang diusulkan dalam program kompetisi kampus Merdeka, gitu ya. Yang berikutnya adalah pelaksanaannya, gitu ya. Nah, jadi nanti apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan hibah ini, gitu ya, yaitu perumusan dan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait program kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM. Berikutnya, penyusunan panduan
atau pedoman yang menjadi acuan program kerjasama. Berikutnya, pengembangan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi, gitu ya. Dan seterusnya, nah nanti bisa dibaca begitu di panduannya. Ya, yang berikutnya adalah ini sistematika penulisan proposalnya, gitu ya. Di sini ada beberapa sistematika yang bisa diikuti dan harus diikuti. Ada sampul, gitu ya. Halaman identitas perguruan tinggi, nanti ada lampirannya. Halaman pernyataan kesanggupan. Halaman pengantar perguruan tinggi. Halaman pernyataan komitmen program studi. Daftar isi, gitu ya. Ringkasan eksekutif. Berikutnya adalah bab 8 ini ya. Ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, sasaran, kemudian bab 2 rancangan kegiatan, meliputi pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, bab 3 jadwal pelaksanaan dan anggaran, bab 4 strategi keberlanjutan, bab 12 lampiran. Nah, ini ya nanti ada di proposal begitu ya. Nah, ini sudah ada penjelasannya, halaman sampul isinya apa saja. Halaman identitas itu isinya apa saja, halaman pernyataan isinya apa saja begitu ya. Nah, nanti ini semuanya bisa di-download di deskripsi YouTube ini di bawah gitu ya. Namun sebelum mendownload pedomannya nanti diharapkan semuanya bisa klik subscribe terlebih dahulu. Berikutnya adalah berkaitan dengan waktu gitu ya, jadwal pelaksanaannya. Pengumuman program bantuan ini adalah tanggal 24 Februari, penerimaan proposal 24 Februari sampai dengan 28 Maret 2021, seleksi administrasi tanggal 30 sampai dengan 31 Maret, evaluasi proposal tanggal 1 sampai dengan 9 April 2021, pengumuman hasil seleksi program 12 April 2021, bimbingan teknis implementasi program hibah dan penandatanganan kontrak 13 sampai dengan 14 April 2021. Pencarian bantuan pertama 15 April sampai dengan 21 Mei 2021. Implementasi tanggal 15 April sampai dengan 6 Desember 2021. Laporan kemajuan begitu ya. Laporan kemajuan nanti tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober. Monitoring dan evaluasi nanti tanggal 11 Oktober sampai dengan 5 November. Penerimaan laporan akhir dan seminar hasil bantuan paling lambat 10 Desember 2021. Kemudian pencairan termin yang kedua yaitu tanggal 26 November sampai dengan 10 Desember. Demikianlah informasi mengenai program kerjasama. Ya, program kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.